silakan dipimpin doa dulu ya. Baiklah, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan ya pertemuan analisis formasi ya. Jangan lupa untuk mengisi absen masing-masing ya. Oke ya, kita mulai. Nah, kita hari ini akan melihat beberapa tinjauan ya terkait dengan analisis bahan tambahan pangan ya, atau sering juga disebut dengan BTP ya. Selain pangan juga kosmetik ya. Jadi analisis bahan tambahan pangan dan kosmetik. Nah, ini juga menjadi salah satu peran penting ya bagi seorang farmasis. Nah, nanti harapannya mampu untuk melakukan analisis bahan tambahan pangan dan kosmetika. Nah, ini kalau sebelumnya terkait dengan prosimat ya, kandungan nutrisi yang ada di makanan, karbohidrat, lipid, protein. Nah, kali ini kita lanjutkan. Nah, ini amankah ya? Amankan pangan dan bebaskan produk dari bahan berbahaya. Nah, jadi ternyata di pangan dan kosmetik ini juga memiliki potensi ya terdapatnya bahan berbahaya. Jadi tidak hanya di obat ya, di pangan dan kosmetik juga berpotensi. Nah, misalnya bahaya biologis ya. Bahaya biologis ini misalnya ada suatu patogen-patogen, bakteri, mikroorganisme dan lain sebagainya ya. Ada cemaran-cemaran. Nah, kemudian bahaya kimia.
ada suatu zat-zat tambahan tertentu yang ditambahkan di pangan dan kosmetika, atau fisik. Nah, bisa juga bahaya dari segi fisik. Nah, di sini entah apa ini gambarnya di sini contohnya. Seperti ada kemasukan sesuatu benda yang lain lah ya, yang menyebabkan kontaminasi, entah itu besi, ataupun segala sesuatu yang membahayakan ya di dalam produk kita. Bisa jadi kan? Nah, kemudian harapannya adalah pangan dan kosmetik juga bebas dari bahaya. Oke. Ini juga bisa menjadi salah satu ide nanti ketika kalian mau melaksanakan atau melakukan tugas akhir ya, skripsi dan lain sebagainya. Jadi analisis pangan dan kosmetik. Gitu. Selain kemarin menganalisis karbohidrat, lipid, protein, dan sebagainya yang sudah dipelajari, nah, ini juga menjadi salah satu objek yang bisa kalian teliti lebih lanjut nantinya. Nah, tentunya kita harus merujuk ke peraturan-peraturan ya. Ada peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan bahan tambahan pangan ya, kosmetik. Nah, ini juga kalian nanti bisa lihat nih lebih lanjut nih, saya munculkan saja di sini peraturan BPOM ya tentang metode analisis kosmetik. Nah, nanti silakan bisa dicatat hal-hal yang penting, bisa di-searching lebih lanjut untuk dibaca lebih lanjut peraturan-peraturan tersebut ya. Metode analisis kosmetik. Peraturan yang lain nanti ada juga tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet misalnya. Nah, nih. Dan ini salah satu saja saya tunjukkan artinya, nanti silahkan lebih lanjut bisa searching ya di websitenya BPOM, itu banyak sekali terkait dengan obat dan makanan ini ya. Nah, termasuklah salah satunya adalah bahan tambahan. Nah, seperti itu, baik di obat ya, ataupun di makanan, di kosmetik. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat dulu terkait dengan bahan tambahan pangan atau BTP dari Balai Besar atau Badan POM ya. Nah, sebagai pendahuluan, jadi ini adalah fakta terkait dengan keamanan obat ya dari WHO. Jadi banyak juga penyakit yang disebabkan karena pangan yang tercemar bahaya gitu. Nah, sementara pangan yang tidak aman bisa menyebabkan permasalahan kesehatan jangka panjang. Nah, kemudian lebih lanjut juga ya, dampak yang lebih parah itu disebabkan karena pangan yang tercemar, ya, berbagai macam lah ya, entah itu jajanan yang tidak sehat dan sebagainya, ataupun adanya tambahan-tambahan yang membahayakan di dalam makanan ataupun di kosmetik seperti itu. Kemudian keamanan pangan ini urusan multi sektor dan disiplin ilmu ya, tidak hanya farmasi, jadi bagian jurusan pangan ya dan sebagainya itu juga menjadi fokus mereka seperti itu. Bentar ya. Ya, ternyata juga kontaminasi pangan ya ada juga dampaknya terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat, tentunya mempengaruhi. Nah, belum lagi nanti bakteri yang berbahaya itu juga resisten ya terhadap obat ya. Nah, sehingga semuanya harus memiliki peran lah terkait dengan keamanan pangan. Nah, khususnya konsumen itu sendiri ya harus cerdas ya terkait dengan pangan dan kosmetik. Nah, kalau kosmetik mungkin semuanya sudah paham lah ya, terutama kaum wanita ya. Nah, yang suka dengan efek yang cepat dari kosmetik, padahal bisa jadi mengandung pemutih dan sebagainya yang berbahaya. Begitu juga makanan ya. Nah, jadi di situ konsumen juga harus memiliki, harus cerdas dalam memilih pangan dan makanan ya, termasuk salah satunya farmasis. Bisa melakukan edukasi, dan salah satunya di sini adalah bisa melakukan analisis seperti itu. Kemudian ini adalah masalah utama ya, keamanan pangan. Jadi cemaran kimia, nah penyalahgunaan bahan berbahaya, kemudian penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi
catatannya bahan tambahan pangan ini bukan berarti tidak boleh ya. Ada yang tambahan pangan yang dibolehkan, tapi ada batasan tertentu yang juga diatur di dalam peraturan BPOM. Itu bisa ditelusuri lebih lanjut ya. Nah, di sini yang menjadi masalah ketika melebihi batas maksimum yang diizinkan, seperti itu. Nah, kemudian cemaran mikroba. Nah, karena hygiene dan sanitasi yang rendah, itu juga menjadi problem ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya bahan tambahan pangan, berbagai macam di sini. Nah, yang tergambar entah itu pewarna, ya, pengawet, perasa, penyedap rasa, ya, dan berbagai macam lah. Nah, kemudian ini adalah regulasi yang lain selain dengan regulasi yang tadi dimunculkan salah satunya ya terkait undang-undang pangan ya tentang keamanan mutu dan gizi pangan, tentang bahan tambahan pangan. Nanti bisa ditelusuri lanjut ya peraturan-peraturan ini dibuka ya. Nah, untuk menambah pemahaman dari mahasiswa itu sendiri ya harus membuka referensi-referensi peraturan terkait ya, batasan-batasan yang aman dan sebagainya. Bahkan ada peraturan kepala BPOM terkait batasan maksimum penggunaan BTP, ada 27 peraturan, banyak sekali. Nah, nanti searching saja ya, banyak sekali nanti. Ini merupakan intinya bisa disampaikan ini adalah sebagai informasi awal ya, sebagai pemicu agar mahasiswa nanti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut ya. Tidak mungkin untuk dibahas seluruhnya ya peraturan-peraturan itu. Oke. Nah, terkait dengan definisi ya pangan ya. Nah, ini kita lewatkan saja ya, termasuklah dia bahan tambahan pangan ya. Nah, karena dia diperuntukkan untuk makanan atau minuman ya, untuk dikonsumsi termasuk bahan tambahan pangan. Nah, di sini fokusnya adalah analisis bahan tambahan pangan, maka dia masuk juga di dalam regulasi tersebut di dalam undang-undang tentang pangan. Nah, kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk memeriksa keamanan. Nah, itu ada di regulasi juga ya di keamanan pangan. Kemudian pemeriksaan itu dilakukan untuk mendapatkan izin edar. Nah, dan ini fungsi di BPOM ya, salah satunya juga untuk ini, mengecek selain obat juga pangan, kosmetik juga. Nah, kemudian ada larangan menggunakan BTP melampaui batas yang ditetapkan ya. Kemudian tentunya dilarang juga menggunakan bahan yang tidak diizinkan dari BTP ini. Jadi bisa jadi bahan itu diizinkan tapi batasannya yang melebihi gitu ya. Batas yang ditetapkan atau bahkan menggunakan sesuatu yang memang dilarang gitu. Dengan tujuan-tujuan tertentu, entah itu tujuannya lebih murah bahan tambahan itu dan sebagainya. Kalau di pangan mungkin nanti akan dilihat entah itu di produk bakso, tahu dan sebagainya ya. Banyak sekali contoh. Atau nanti pewarna bisa rodamin B dan sebagainya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan BTP ya, bahan yang ditambahkan ke dalam pangan itu sendiri. Tujuannya tentunya ada yang diharapkan ya, mempengaruhi sifat atau bentuk dari pangan itu sendiri, tentunya biar menarik ya, kalau warna-warna makanan ya, agar lebih mencolok, menarik untuk anak-anak, juga untuk mempengaruhi bentuk atau sifat pangan itu. Nah, ini nanti bisa dilihat lebih lanjut terkait dengan PP 28 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan ya. Kemudian tentang Permenkes 33 2012 tentang BTP itu sendiri, bahan tambahan pangan. Bisa dicatat nih peraturan-peraturan yang terkait untuk nanti ditelusuri lebih lanjut. Nah ya, untuk menambah wawasan masing-masing ya. Nah ini yang diharapkan ini ada fungsi BTP mengawetkan. Nah, ada pengawet yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan ya. Batasannya berapa itu penting untuk diketahui. Nanti dianalisis gitu ya, masuk rentang atau melebihi batas dan sebagainya. Selain pengawet, warna, meningkatkan kualitas ya, tekstur, cita rasa, stabilitas dari suatu produk. Inilah fungsi-fungsi yang diharapkan oleh orang ya, menambahkan BTP pada produk mereka. Baik itu juga kosmetik ya. Ini pangan dulu ya. Nah, ini beberapa peraturan nih penggunaan BTP. Nah, bisa dilihat juga nanti di PP 28 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan ya. Nah, di sini ada nama dan golongan BTP yang diizinkan. Nah, bisa dicek di situ. Apa-apa saja nama dan golongan BTP yang diizinkan.
Nah, tujuan penggunaannya, batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan, bahan yang dinyatakan terlarang sebagai BTP ada di situ. Silakan nanti bisa dibuka di peraturannya. Oke. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, ini di peraturan yang lain, di Permenkes 33 2012 tentang BTP ya. Oke. Nah ini, jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, jadi BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan, dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi ya yang ditambahkan di pangan tersebut untuk tujuan macam-macam lah ini. Kemudian BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Nah ini ada persyaratan ya. Nah, jadi BTP itu bukan untuk dikonsumsi langsung. Nah, jadi dia tidak juga terkait dengan gizinya dan juga tidak termasuk cemaran. Nah, itu. Kemudian BTP yang digunakan di pangan berbagai macam nih golongannya kalau dilihat. Nah, dalam dunia farmasi pun ini berbagai macam yang bisa masuk nih. Entah itu antioksidan, antibuih, begaram pengemulsi, humektan, pemanis, pembentuk gel, pembuih, foaming agent, dan sebagainya. Pengawet ya. Nah, itu berbagai macam nih jenis dan golongannya bisa dilihat di Permenkes 33 2012 tentang BTP. Nah, di pasal 3-nya. Kemudian yang lain-lain masih banyak. Perisa, pengatur keasaman yang mungkin kalian sering lihat ya, pengawet, penguat rasa, warna, penstabil, dan sebagainya. Itu semuanya ada di Permenkes tentang BTP ya. 33 2012. Ini adalah regulasi terkaitnya. Kenapa ini kita munculkan ya? Penting bagi seorang farmasis itu kan adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Tidak mungkin semuanya dihafal ini ya. Tapi yang saya harapkan adalah ketika ingin mengetahui lebih lanjut, bisa mencari referensi mana yang harus kita cari gitu. Ya, sebagaimana di farmakope kan kita juga tidak hafal isinya semua ya. Tapi ketika kita perlu sesuatu informasi, tahu kita harus buka di mana. Salah satunya nih di peraturan ya, kita bisa mencari berbagai macam nih peraturan. Contohnya persyaratan bahan tambahan pangan campuran ya, batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan humektan, kemudian bahan panganan pembawa, perlakuan tepung, pengatur keasaman. Ada batas maksimumnya masing-masing itu ada perka-perkanya. Banyak sekali di sini. Dan ini lihat saja nih nanti di websitenya langsung. Ada link di sini ya. Suatu waktu misalnya digunakan untuk tugas akhir dan sebagainya, ya dapatlah arahan untuk mencari lebih lanjut untuk didalami bagian mana yang ingin kalian teliti nantinya kan. Nah, seperti itu. Jadi kuliah bisa bermanfaat juga, tidak hanya untuk menyelesaikan kuliah ya, tapi bisa juga untuk di riset ya. Nah, ini juga berbagai macam nih peraturan-peraturan yang lain banyak sekali ini ya. Salah satu contohnya batas penggunaan ya. Nah, seperti itu. Ini juga yang lain masih ada ya, batas penggunaan pengemulsi, antioksidan, penguat rasa, berbagai macam nih sudah ditampilkan ya. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah BTP dalam proses pengolahan pangan. Nah, ini contoh penerapan dalam pengolahan pangan ya. Misalnya susu bubuk mudah dilarutkan dan tidak mengumpal. Nah, itu harapannya kan, susu bubuk mudah dilarutkan, tidak mengumpal. Tentunya ada bahan tambahan di situ. Roti dapat mengembang, ada pengembang roti ya. Selai tidak berjamur. Nah, itu kan aplikasi dari pangan yang diharapkan. Tentunya ingin membuat bentuk atau sifat dari pangan itu lebih baik, bahkan juga stabil ya, tahan dan sebagainya. Nah, margarin tidak mudah tengik, tekstur sosis menjadi lebih baik. Nah, di situ kan ada peran penerapan dan pengolahan pangan. Nah, jadi kalau prinsip penggunaannya, ya BTP digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Ya. Misalnya produk yang habis dikonsumsi dalam 1 hari, ya tidak perlulah pakai pengawet gitu kan. Karena habis dikonsumsi dalam 1 hari. Tentunya kalau digunakan pengawet, itu harapannya pangan tersebut digunakan dan bisa disimpan dalam waktu yang panjang. Kemudian ini juga yang tidak boleh digunakan nih prinsipnya, BTP itu,
Untuk apa? Menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Tidak boleh ya, misalnya disuntikkan ke dalam buah ini sesuatu zat tertentu ya, menyembunyikan lah, membohongi konsumen. Tentunya tidak boleh. Kalau ini dilakukan ya, kalau dan misalnya kalian menjadi seorang analisnya, kemudian menyimpulkan bahwa di situ ada suatu pelanggaran, wah ini bisa dilanjutkan ke perkara pidana kan ya, produk produsen yang dimaksud gitu. Kalau misalnya terbukti nih melanggar peraturan-peraturan atau prinsip yang dibenarkan. Nah, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik. Nah, kerusakan pangan disembunyikan dengan menambah sesuatu zat kimia tertentu misalnya. Tidak boleh mempengaruhi kesehatan konsumen, itu prinsipnya. Tidak boleh menyesatkan konsumen. Nah, tapi kan faktanya di lapangan ini bisa saja terjadi demi keuntungan, demi ekonomi ya, demi mencegah rugi dan sebagainya. Nah, makanya ini penting ada pengawas obat dan makanan. Salah satunya nanti peran farmasis lah di situ. Nah, tentunya prinsipnya juga gunakan BTP yang diizinkan sesuai peraturan. Yang pasti, kalaupun diizinkan, tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Tentunya nanti akan diukur ya, akan dianalisis. Nah, inilah salah satu nanti aplikasi dari mata kuliah ini, harapannya begitu. Nah, bisa mendeteksi batas yang ditetapkan itu ya, memenuhi atau di luar yang ditentukan. Nah, di situ ya. Itulah poin pentingnya, harapannya nanti. Nanti di akhir, nah, saya juga akan minta dalam kelompok ya untuk mendiskusikan terkait dengan BTP ini dan ataupun bahan tambahan di pangan dan kosmetik nanti di akhir ya. Nah, silakan dicatat saja bagian-bagian yang penting untuk referensi. Oke, kemudian tentunya menggunakan BTP itu ya sesuai dengan food grade. Ya, namanya juga untuk pangan ya harus food grade. Tapi kenyataannya banyak juga bahan tambahan yang tekstil digunakan untuk pewarna, ya alasannya murah dan sebagainya lah ya. Padahal harusnya food grade, tapi ini kan terjadi gitu. Nah, yang pasti juga prinsipnya gunakan BTP yang memiliki nomor edar ya. Kemudian gunakan sesuai dengan petunjuk di label, nah, dan sebagainya. Kemudian ini adalah aplikasi peraturan BTP contoh ya. Nah, penambahan langsung ya. Misalnya aplikasi dari peraturan BTP ini kita diminta untuk menentukan jenis dan golongan BTP. Nah, berarti kita nanti bisa lihat di Permenkes 33/2012 tentang BTP, ada jenis dan golongan BTP di situ. Aplikasi yang lain dari peraturan yang ada itu, misalnya tentukan kategori pangan produk yang diajukan berdasarkan PKB POM 21 tentang kategori pangan. Berarti tinggal lihat di situ kategori pangan produk ya. Atau kita juga bisa mengaplikasikan peraturan BTP itu untuk melihat peraturan BPOM terkait dengan berapa batas maksimum sesuai dengan jenis dan golongan BTP berdasarkan kategori pangannya. Maka kita bukalah peraturan Kepala BPOM itu tentang BTP ya, di lampiran 1. Nah, ini adalah cara membaca peraturan ya. Mungkin kita tidak bisa membaca dari A sampai Z peraturan, tapi kita tahu poin-poin penting dari peraturan apa yang bisa kita aplikasikan gitu ya. Kita ingin tahu apa ya. Misalnya di situ tadi batas maksimum, maka kita lihatlah di situ ada lampirannya ya. Mau lihat golongan, kita bisa lihat di peraturan tersebut gitu. Oke, itu pemicu-pemicu ya. Nah, ini contoh kasus yang lain. MSG. Nah, ini kan monosodium glutamat. Amankah gitu kan? Ini juga menjadi kambing hitam juga ya. Nah, disalahkan dan sebagainya karena ini kan penyedap rasa ya. Nah, amankah itu MSG? Maka juga kan banyak itu digalakkan no MSG dan sebagainya. Nah, namanya juga tambahan ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, secara objektif ya, penguat rasa itu kan salah satu MSG itu tujuannya untuk penguat rasa. Nah, tentunya penguat rasa itu ditambahkan di makanan itu untuk memperkuat atau memodifikasi rasa ya atau aroma yang telah ada, tentunya agar sesuatu yang baru itu baik dari segi rasa ataupun aromanya, tentunya seperti itu ya penguat rasa. Nah, orang kenal dengan MSG lah salah satunya. Nah, dilihat dulu dari proses pembuatan MSG. Jadi MSG itu kan dibuat dari proses fermentasi alami dari gula tebu, gula bit, gula jagung dan lain-lain itu menurut BPOM ini ya. Nah,
Oke, kemudian bagaimana keamanan MSG? Maka kita lihat juga yang disosialisasikan di BPOM ya. MSG itu kan salah satu bahan tambahan pangan yang sudah dikaji keamanannya oleh WHO. Jadi menurut standar internasional, batas maksimum penggunaan MSG ditetapkan sesuai dengan cara produksi pangan yang baik. Jadi ada CPP juga ya. Jadi tidak hanya obat, ada cara produksi, ada tidak hanya CPOB, tapi ada juga cara produksi pangan ya yang baik. Nah, dalam jumlah secukupnya sesuai keperluan menghasilkan efek yang diinginkan. Berarti kalau ditanya bagaimana keamanan MSG? Ya, MSG adalah bahan tambahan pangan yang diizinkan kan ya. Bahan tambahan pangan, penguat rasa yang aman digunakan. Tapi yang menjadi catatan apa? Banyak juga bahan tambahan yang boleh digunakan, tapi melebihi batas yang diizinkan gitu. Maka yang penting itu adalah aman tidak, dibolehkan atau tidak. Nah, kalau tidak dibolehkan, ya tentunya dilarang digunakan. Tapi kalau dibolehkan pun, bagaimana batasannya? Nah, seperti itu. Batasan maksimum boleh digunakan atau tidak. Tentunya MSG tambahan aman ya, tapi kalau digunakan berlebihan tuh lain cerita ya. Mengkonsumsi makanan apapun kalau berlebihan jadi negatif juga efeknya untuk tubuh ya, apalagi bahan tambahan gitu ya. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi kita juga tidak bisa menghakimi serta merta ya tidak aman. Tapi yang jadi masalah itu kan adalah kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG terus berlebihan gitu. Itu yang menjadi titik tekan itu ya. Jumlahnya berlebihan kita mengkonsumsi. Nah, itu jadi masalah. Kemudian ada juga bahan tambahan pangan itu yang ikutan ya. Nah, jadi maksudnya apa tuh bahan tambahan pangan ikutan? Berasal dari semua bahan baku ya, baik yang dicampurkan maupun yang dikemas terpisah, tapi masih merupakan satu kesatuan produk ya. Nah, ini contohnya nugget ayam ya. Kemudian ada juga permen susu rasa melon. Nah, ini komposisinya kan ada daging ayam, tepung roti, mengandung pewarna kuning, ya, tepung terigu dan sebagainya. Nah, kemudian permen susu rasa melon. Nah, di sini kan ada gula, susu, kalsium. Kemudian ada pewarna, ya. Nah, ada jus melon bubuk dan sebagainya. Nah, itu adalah bahan tambahan pangan ikutan ya. Jadi dia berasal dari bahan baku, baik yang dicampurkan maupun dikemas terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan produk ya. Kemudian kriterianya ikutan itu tidak ditambahkan langsung ya, terbawa dari bahan baku, sediaan BTP atau dari perisa, dan tidak berfungsi secara teknologi yaitu. Nah, kemudian ada juga ini contoh ya. Nah, contoh bahan tambahan panganan pewarna kuning. Karena ada juga itu bahan tambahan pewarna untuk buat kue dan sebagainya. Mungkin kalian juga sering melihat ya, yang kandungannya itu tartarazin, ada kodenya CI dan sebagainya itu ya. Nah, ini dilihat kode produksinya, ada izinnya dan sebagainya. Nah, ini yang jadi fokus kita. Ada penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pangan, tidak hanya bahan kimia obat ya. Di dalam pangan pun ada bahan kimia berbahaya yang bisa ditambahkan. Kalau di obat kita tahu ya ada BKO kan ya, yang berbahaya ditambahkan di obat-obat tradisional misalnya, dengan tujuan tertentu ya. Nah, misalnya nanti di obat-obat tradisional nyeri nanti ditambahkannya kortikosteroid dan sebagainya. Untuk pelangsing katanya, tapi ditambahkannya diuretik, dosisnya nggak jelas dan sebagainya. Padahal kalau obat tradisional kan tidak boleh mengandung BKO. Nah, ini di pangan ada juga bahan yang dilarang. Nah, jelas-jelas ya ada yang boleh, tapi ada batasan maksimumnya. Ada juga bahan yang sudah jelas dilarang untuk BTP. Misalnya apa? Asam borat dan senyawanya. Nah, asam salisilat, kemudian formalin, dan berbagai macam nih, banyak ya daftarnya. Nah, yang kita kenal kan paling formalin, boraks ya. Nah, yang sering digunakan tuh. Nah, untuk bakso, untuk tahu dan sebagainya. Nah, ini peran kita adalah bisa mengedukasi bahwa bisa mengenali produk yang mungkin mengandung bahan tambahan itu, misalnya ketika ada bakso atau tahu yang kerasnya luar biasa ya. Lihat gitu, dilempar pun tidak pecah. Nah, itu kemungkinan kan elastisnya itu
Ada bahan tambahan yang bikin dia jadi awet seperti itu. Nah, selain mengedukasi itu ya tentunya kita bisa mengetahui kadar ya ketika kita memang menganalisis bahan tambahan pangan dan kosmetik ini. Tuh. Nah, ini ciri-ciri pangan yang berformalin. Nah, ini yang perlu kita edukasikan. Bagaimana ciri-cirinya? Dan ini banyak bisa terjadi di mie basah, di tahu kan. Nah, ini ciri-cirinya ini di tabel sebelah kanan. Nah, tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar ya. Nah, bahkan sampai 15 hari padahal di 15 hari ya mie itu. Bau agak menyengat, bau formalin, tidak lengket, mie mengkilap dibandingkan mie normal. Nah, ini kan cara-cara kita mengedukasi ini bisa jadi salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat nih. Mengedukasi pangan yang berformalin misalnya. Tahu tidak rusak sampai 3 hari, suhu kamar. Bahkan di lemari es bisa bertahan lebih dari 2 minggu ya. Terlampau keras tahunya. Nah, kemudian bau agak penyengat dan sebagainya. Itu kan ciri-ciri yang bisa dikenal secara fisik ya. Nah, nanti tugasnya juga kan tentunya bisa dideteksi ya secara kualitatif atau kuantitatif. Tapi secara fisik juga bisa untuk sebagai langkah awal mengenal ya. Bakso itu juga ya, tahan lama ya, teksturnya kenyal mengkilat. Ikan segar juga mungkin, ikan asin juga mungkin. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri makanan yang berformalin dan jenis pangan yang mungkin untuk diberikan ini. Bahan tambahan yang dilarang. Ini dilarang ya jumlahnya berapapun ini tidak boleh. Tapi kalau tadi yang boleh itu ada batasannya. Tapi kalau ini yang dilarang. Selain formalin, borak juga. Di bakso, di lontong, di kerupuk. Nah, teksturnya kenyal, ciri-cirinya, warnanya tidak kecoklatan ya. Nah, seperti penggunaan daging. Namun lebih cenderung keputihan, jadi baksonya putih ya. Kemudian lontong, sangat kenyal. Rasanya gimana ya. Kemudian kerupuk, sangat renyah, memberikan rasa. Sebenarnya tambahan-tambahan ini kan tentunya ada keuntungan yang diharapkan oleh produsen ya. Nah, tapi tidak memikirkan keamanan orang lain dan sebagainya, cuma mata-mata bisnis kan. Maka ini harus diwaspadai. Nah, ciri-ciri ini tidak terlampau khas memang ya. Namun dapat membantu membedakan dari yang tidak berborak. Jadi dibandingkan antara yang berborak dan tidak, ya ini adalah ciri-ciri umum lah. Oke. Kemudian mengandung pewarna juga tekstil digunakan. Padahal tidak boleh harusnya digunakan untuk bahan tambahan makanan. Tapi warnanya menarik. Cerah gitu ya. Misalnya methylene yellow, rhodamin B. Warna mencolok. Ya, cenderung berpendar ya. Jadi seperti berpendar gitu mencolok. Nah, ada titik warna karena tidak homogen. Ada titik-titik warna. Nah, ini kan di bahan-bahan di makanan ini sering kita temukan. Jadi rhodamin B misalnya di jajaran, misalnya bisa jadi salah satu judul nih, analisis ya, pewarna rhodamin B di jajanan pasar tradisional di kota Pontianak misalnya, atau di pasar mana, itu jadi salah satu judul kan, nanti ambil sampling gimana, dianalisis lah rhodamin B itu ya, nah, dan judul-judul yang lain banyak nih untuk penelitian mahasiswa, PKM, bahkan sampai skripsi. Nah, jadi setiap kuliah fokusnya, wah ini bisa jadi peluang judul skripsi nih, nah, lumayan ya, nambah ide. Nah, sebagai kesimpulan, jadi BTP itu diperlukan dalam proses produksi pangan, memang ada perlunya juga ya. Kemudian tentunya harus sesuai dengan spesifikasi. Nah, tentunya juga harus sesuai dengan jenis dan kategori pangannya ya. Nah, itu. Jadi bukan dilarang BTP boleh, tapi perhatikan. Ada BTP yang memang boleh, tapi ada batasannya ya, dan ada kategorinya, dan ada juga yang dilarang memang jelas-jelas. Oke. Jadi berbagai banyak lah. Nanti bisa nih cek di BPOM. Nah, punya Android ya. Ini juga bisa jadi edukasi untuk keluarga masyarakat nih. Download aja nanti di BPOM. Ya. Ayo cek BTP. Nah, ini kan banyak aplikasi BPOM untuk mengetahui izin edar obat. Ya. Nah, kalau BTP bisa cek nanti. Ayo cek BTP. Atau kalau misalnya untuk melihat obat dan kosmetik yang legal atau tidak ya, cek nanti klik BPOM. Nah, nanti di aplikasi Android cek klik BPOM. Nah, klik ya. Klik itu kan akronim mereka buat ya. Ada kemasan, izin edar ya, label, kadaluarsa. Nah, itu kan cek klik BPOM. Nah, kalau BTP, ayo cek BTP, bahan tambahan pangan di BPOM. Oke, nanti mempermudah ya, zaman sekarang udah dibantu dengan aplikasi-aplikasi, bisa digunakan untuk mengedukasi gitu masyarakat ataupun diri kita sendiri dan keluarga. Nah, kita lanjut.
Oke, jadi BTP itu kan tadi campuran yang secara alami ya, bukan bagian dari bahan baku pangan ya. Jadi bukan dari bahan baku pangan, jadi dia campuran, bahan atau campuran ya. Ya, oke. Kemudian ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, ini tadi udah dibahas juga sebelumnya ya. Nah, kemudian ini berbagai macam nih BTP, pengawet, penyedap rasa, pemucat, pengental, ya, dan sebagainya. Nah, kenapa sih diperlukan BTP ini? Nah, kenapa perlu mengetahui tentang BTP? Nah, karena ada potensi tadi berbahaya, ada potensi bahaya ya, bahan kimia berbahaya yang digunakan. Karena bisa jadi ketidaktahuan produsen pangan, bisa jadi ya, ataupun unsur kesengajaan ya, demi meraup keuntungan ya. Kemudian penting nih pengaruh BTP terhadap kesehatan ya, makanya diatur karena ini ada hubungannya dengan kesehatan, karsinogenik lah, berbagai macam. Nah, ini sering digunakan tadi udah dijelaskan juga berbagai macam fungsinya dari mulai mengawetkan, warna, meningkatkan kualitas, hemat biaya ini yang menjadi salah satu faktor juga ya. Tekstur, cita rasa, stabilitas ini berbagai macam alasan yang tadi juga udah disinggung. Nah, ini juga bisa dilihat penggolongan lebih lanjut selain di peraturan yang tadi, ini kalau peraturan yang lebih lawas lagi di Permenkes ya, bisa juga penggolongan BTP ada pewarna, pemanis, pengawet, antioksidan, tapi ini peraturan yang lama ya. Yang baru tadi yang kita tunjukkan di depan. Ini tahunnya 88, lebih lama lagi ya, karena peraturan itu kan bisa diperbaharui terus ya. Oke. Ini juga masih peraturan yang lama ya. Pengatur keasaman, pemutih, pengeras, ini di peraturan yang baru juga ada penggolongan BTP tadi. Kemudian kalau enzim, penambah gizi, humektan juga ada ya. Nah, walaupun ini tidak tercantum di dalam Permenkes. Nah, ini pewarna. Nah, tujuannya kan biar menarik ya, menyeragamkan warna makanan, nah, menstabilkan warna. Ini tujuan-tujuannya, alasan kenapa pewarna digunakan. Menutupi perubahan warna ya, selama proses pengolahan. Bisa jadi warnanya ada sesuatu yang tidak menarik tadi selama pengolahan. Ya, menjadi pucat dan sebagainya. Nah, kemudian ada perubahan warna selama penyimpanan. Nah, dan ini adalah contoh-contoh pewarna alami. Jadi banyak gitu sebenarnya pewarna alami. Entah itu dari apa namanya, kalau orang membuat nasi kuning lah ya. Nah, itu kan bisa dari kunyit ya. Ataupun dari tanaman-tanaman yang lain ya, diambil warnanya ya yang mengandung antioksidan, misalnya warna merah ya, atau warna hijau kan. Banyak juga sebenarnya dari tumbuh-tumbuhan, tapi ada juga yang sudah dibuat dalam kemasan warna ini. Tentunya nilai estetik yang diharapkannya. Dan juga sisi lain ada nilai gizi yang diharapkan. Misalnya dia mengandung karotenoid, flavonoid, klorofil. Ini kan harapannya juga ada nilai gizi yang diharapkan dari pewarna tadi ya. Nah, selain estetiknya, ini adalah contoh-contoh pewarna alami nih. Karamel, coklat ya. Dari mana nih? Dari sumber pemanasan gula. Gula yang dipanaskan jadi karamel warna coklat ya. Dari tanaman misalnya antosianin bisa jingga, merah, biru ya. Bisa kuning juga, flavonoid, kurkumin misalnya. Ataupun quinon, kuning kehitaman, atau santon ya. Atau kuning kemerahan, karotenoid. Atau hem ya, merah kecoklatan. Atau hijau dari klorofil gitu. Nah, ini warna-warna yang alami. Ada juga yang sintetis. Nah, tentunya ini melibatkan asam nitrat, sulfat, logam-logam ya. Seringkali dalam proses sintesis masih tertinggal produk akhir. Nah, ini juga sintesis ya. Nah, makanya nanti kalau ini ada keterangan tersendiri nanti. Nah, jadi dia dianggap aman ya, ada yang diizinkan. Nah, kalau salah satunya ini tidak, kandungan arsen tidak lebih dari sekian persen ya. Dan juga timbal tidak lebih dari sekian persen. Sangat kecil sekali tuh, 4 angka belakang koma persennya ya. Itu persen ya, berarti per 100 lagi, berarti sampai 6 angka belakang koma. Dan tidak boleh ada logam lain ya. Nah, itu sintetis. Jadi kalau pewarna sintetis tentunya ada persyaratan aman ya. Kemudian, nah ini ada juga golongannya nih. Nah, Dies dan Lex ya. Kalau sintetis. Nah, ini apa namanya? Jenis yang sintetis tadi. Nah,
Yang pertama ini stabil dalam berbagai macam pangan ya. Nah, bisa digunakan seringnya di roti, susu, dan sebagainya. Nah, larut dalam air ya. Kalau Lex ini proses lanjut dari DICE ya. Nah, fungsinya adalah pewarna makanan yang atau minuman yang tidak boleh kontak dengan air ya, mengandung lemak dia dan minyak. Misalnya apa? Pewarna tablet bersalut ya, lebih stabil panas dan cahaya. Jadi ada yang larut air, ada yang memang tidak larut dalam air ya, mengandung lemak dan minyak dengan tujuan masing-masing lah. Kalau yang mengandung lemak dan minyak tadi, pewarna tablet bersalut misalnya seperti itu. Dia lebih tahan panas dan cahaya ya. Ini pewarna sintetis. Nah, bisa jadi memiliki efek toksik dan karsinogen nih yang pewarna sintetis. Kalau ya jumlahnya memang digunakan sedikit tapi berulang-ulang gitu. Dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan walaupun sekali. Nah, ataupun ketahanan tubuh ada yang berbeda-beda tiap orang, ada yang alergi ya, sensitif dan sebagainya. Atau bahan pewarna yang sudah rusak karena penyimpanannya tidak benar ya. Nah, ini bisa muncul kemungkinan efek toksik karsinogen dari pewarna sintetis ya. Nah, seperti itu. Ini ada juga pewarna yang diizinkan, ada tabelnya. Nanti bisa dilihat juga di peraturan BPOM ya. Ada penggunaan maksimum secukupnya. Dan ada kode-kode. Jadi kalau kalian nanti melihat di produk ya, di kemasan itu ada kode-kode tertentu itu. Ada CI, nomor sekian ya, warna-warnanya ini. Nah, oke. Contohnya ya, yang tadi kan yang kalau kita contoh di tadi itu yang pewarna apa tadi itu mawar ya. Nah, itu kandungannya kan tartazin contohnya tadi ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain selain tartazin ada berbagai macam ini pewarna yang diizinkan. Oke, kemudian yang dilarang juga ada nih. Nah, tadi yang kita singgung rodamin B. Nah, pewarna tekstil, rodamin B. Nah, dan pewarna-pewarna lain nih ada di sini disebutkan. Nah, oke ya. Jadi ada kodenya juga yang dilarang. Jadi ada di daftar itu yang dilarang dan ada juga yang diizinkan gitu. Nah, ini contoh yang dilarang yang sering digunakan, metanyl yellow dan rodamin B. Nah, ya, sering digunakan nih. Nah, ini tadi bisa jadi salah satu judul juga ini. Mendeteksi rodamin B ya pada jajanan, pasar tradisional dan sebagainya. Nah, ini contoh analisis bahan pangan pewarna. Oke ya. Jadi nanti gunakanlah kelompok ya, gunakan kelompok praktikum yang bisa digunakan. Nah, nanti untuk mencari aplikasi jurnal ya. Jadi silahkan untuk mencari jurnal. Baik itu bahan tambahan pangan dan juga jurnal yang satu bahan tambahan kosmetik. Jadi ada dua ya. Ada pangan dan ada kosmetik. Jadi tugasnya adalah searching jurnal ya. Jadi sekarang kita memang harus rajin-rajin searching jurnal ya, selain tadi peraturan BPOM ya. Searching jurnal kemudian nanti diresum lah jurnal itu, dikaji. Bukan cuma hanya diringkas ya, baca jurnal, diterjemahkan, kemudian diringkas ya. Bukan cuma hanya itu tapi dikaji, didalami jurnal itu. Mulai dari prinsipnya yang tapi ditekankan adalah analisisnya ya, analisisnya. Bagaimana metode analisisnya dan sebagainya itu yang ditekankan dan didiskusikan dalam kelompok, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi dua saja satu kelompok ya, kosmetik, satu lagi pangan. Nah, analisis bahan pangan macam-macam kan ya, ada pewarna, pengawet, terserah yang mana satu lah yang kalian temukan nanti. Ini contoh saja nih contoh ya, tapi jangan ini semua kan. Rodamin B dapat dianalisis secara kualitatif dengan KLT ya. Bisa juga dengan kuantitatif dengan spektrofotometri UV. Nanti bisa jadi kalian dapat jurnal tentang pewarna rodamin B dengan spektro UV ya. Nah, tapi kan bisa juga mencari yang lain tadi. Kalau bahan pangan itu kan tidak hanya pewarna, berbagai macam tadi ya, pengawet dan sebagainya. Dan kosmetik juga berbagai macam ya, bisa pemutih dan sebagainya. Tuh ya tadi, atau pemanis juga bisa. Nah, silakan nanti, mulai sekarang boleh kira-kira mau cari jurnal apa nanti gitu ya kelompoknya. Oke, kita lanjutkan. Ini pemanis buatan ya, rasanya lebih manis, mempertajam rasa manis ya, tentu harga lebih murah. Nah, kemudian tentunya tidak mengandung kalori ya. Nah,
terutama untuk penderita diabetes. Nah, seperti itu harus digunakan pemanis yang memang tidak mengandung kalori ya, sehingga dia bisa digunakan untuk pasien diabetes. Nah, kan ada pemanis-pemanis yang memang khusus untuk penderita diabetes dengan merek tertentu yang kalian bisa cari nanti ya. Nah, ada tuh pemanis yang cocok untuk diabetes misalnya. Nah, dia manis tapi dia tidak mengandung kalori ya, sebagaimana gula tebu ya. Nah, ini contoh, ada siklamat, ada sakarin, ada aspartam. Nah, pemanis buatan. Nah, tentunya tujuannya macam-macam nih. Ada yang memang untuk penderita diabetes ya. Nah, untuk penyalut dari obat. Kalau kalian lihat obat itu kan ada salut gula kan ya. Nah, itu kan juga pemanis tujuannya. Salah satunya penyalut dari obat. Menghindari kerusakan gigi. Ada juga produk yang memang gulanya itu, pemanisnya itu ya, yang menghindari kerusakan gigi ya. Ada di salah satu produk tertentu lah ya. Nah, yang pemanisnya memang digunakan yang menghindari kerusakan gigi. Nah, tentunya juga menekan biaya produksi. Oke, di berbagai macam ya. Oke, ini sakarin contohnya. Nah, kita bisa lihat beberapa biodatanya dari sakarin ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh analisis sakarin. Saya lihatkan sekilas-sekilas saja ya. Nanti kalian akan lebih lanjut cari jurnal ya. Ini contoh saja. Jadi nanti dibahas analisis kualitatif atau kuantitatif sakarin misalnya. Dengan uji resorsinol, prinsipnya bagaimana ya. Tentunya akan menghasilkan warna tertentu kalau dia ditambah dengan reagen tertentu kan gitu nanti kalau dia kualitatif. Nah, ini prosedurnya bagaimana? Ya, diasamkan dengan HCl, bla 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 ya. Nah, sampai nanti dia muncul warna fluoresensi hijau menunjukkan adanya sakarin. Ini contoh ya. Nanti silahkan bisa dikaji jurnalnya sesuai dengan tugas kelompoknya. Nah, contoh yang lain, uji kuantitatif sakarin. Nah, bisa juga selain kualitatif juga kuantitatif. Nanti kalian juga gitu bahas kualitatifnya gimana, kuantitatifnya gimana ya. Misalnya kalau kuantitatif, spektro. Tentunya ada dong prinsip kenapa menggunakan spektro, karena mengandung gugus kromofor dan sebagainya ya. Nah, ini larutan sakarin dalam air menunjukkan absorbansi sekian ya, prosedurnya seperti ini contohnya. Nah, nanti ditekankanlah bagaimana prinsip metodenya sampai ke prosedurnya dan pembahasannya ya. Nah, silakan nanti bisa dikaji. Nah, nanti satu jurnal itu bisa dikaji. Silahkan ya kalau di ukuran folio ya sekitar 2 lembar folio lah. Nah, silakanlah kalian mau ditulis tangan di folio boleh, diketik boleh, tapi yang setara dengan 2 lembar folio atau 2 halaman lah seperti itu ya kajiannya. Nggak usah panjang-panjang ya. Nah, tapi tidak juga 1 lembar atau setengah ya, dengan font normal lah ya 12 ya, spasi 1,5 ya, font 12 dengan margin kiri kanan normal ya. Tidaknya satu jurnal dikaji 2 lembar. Nah, boleh diketik boleh. Nah, kalau memang terkendala komputer mau tulis tangan juga boleh. Boleh dikerjakan dalam kelompok ya, didiskusikan, dibahas satu kelompok satu itu saja, tapi mengumpulkan tetap masing-masing ya. Tujuannya dibuat kelompok biar ada diskusi ya, biar lebih maksimal juga diskusinya. Nah, walaupun hanya satu yang dibahas ya, ataupun 2 jurnal tadi ya, pangan dan kosmetik, tapi maksimal yang dibahas itu. Tidak hanya sekedar merangkum saja dari jurnal, meringkas ya, bukan hanya meringkas ya, tapi mengkaji. Nah, mengkaji isi jurnalnya dan dikaji juga dari sumber-sumber yang lain. Itu. Oke, kita lanjut lagi contoh ya. Siklamat. Nah, ini garam natriumnya lebih tahan panas dibanding sakarin dan sebagainya lah biodatanya itu. Tidak menunjukkan rasa pahit. Nah, pada makanan kaleng ya, dan sebagainya. Ini nanti kalian bisa juga bahas gitu. Misalnya biodatanya dibahas ya. Biodatanya dibahas dulu, pemeriannya segala macam, sifat-sifatnya. Kemudian nanti baru bahas misalnya analisisnya ya. Nah, kemudian kadar yang diizinkan berdasarkan peraturan bagaimana dari BPOM dan sebagainya bisa dicari. Nah, jangan lupa referensinya untuk dimunculkan ya, dicitasinya. Nah, ini kadar maksimum dalam pangan sekian. Nah, gitu. Jadi seperti itulah nanti mengkajinya ya, biar dia lebih mantap ya. Nah, siapa tahu nanti dari kajian itu salah satu ide untuk skripsi juga gitu.
Lanjut, uji kualitatif, misalnya uji warna, bagaimana metodenya, ditambahkan apa, kalau dia positif nanti mengandung siklamat, misalnya kalau dia berwarna putih endapannya, ya nanti seperti itu ya. Atau juga uji kuantitatif, misalnya, metode apa, KCKT atau APLC, nanti dibahas. Nah, mulai dari kolomnya bagaimana ya, kondisi KCKT itu ya, sampailah pelarut yang digunakan apa. Nah, kemudian sampai nanti hasilnya ya bisa dibahas di dalam kalian menganalisis tadi. Nah, ini contoh ya, menggunakan baku siklamat. Nah, dibuat sekian ppm, diukurlah dia luas areanya karena KCKT dia luas area ya dan waktu retensi. Bukan absorbansi ya. Kalau UV tadi spektro UV, vis absorbansi. Nah, ini pengawet contoh yang lain. Nah, ini kan kalian nanti silakan pilih mau pilih yang mana nih, pemanis, pewarna, perasa, pengawet. Nah, ini contoh pengawet. Nah, karena pangan tadi mudah rusak dan sebagainya sehingga ada pengawet ya. Ini kan harapannya, tujuannya kan. Kemudian memperlambat ya, menghambat proses fermentasi, pengasaman, penguraian oleh mikroba. Nah, itu kan tujuannya. Nah, ini salah satu contohnya, ada benzoat ya. Kalau mungkin sudah kenal dengan benzoat ya. Nah, kemudian propionat ya, bisa di keju. Nah, kalau tadi benzoat banyak di minuman ya, ataupun di bahan makanan. Nah, yang lain bisa juga dari kalium nitrit atau natrium nitrit di daging misalnya. Nah, kemudian ada juga sorbat ya, margarin, atau juga sulfit. Nah, kentang ya. Maka dosisnya harus sesuai. Tidak boleh berlebihan. Nah, maka lihat lagi ke peraturannya tadi. Berapa batasan maksimum dari pengawet. Oke. Itu ya. Nah, bagaimana selain itu juga kalian nanti akan bahas ya kualitatif dan kuantitatifnya. Contoh asam sorbat. Nah, oke. Kemudian dapat dianalisis kualitatif dengan atau kuantitatif nanti dengan spektro UV. Nah, nanti ini metodenya seperti ini ya, sampelnya digerus dan sebagainya. Kemudian sampailah nanti diukur pada panjang gelombang maksimum tertentu. Nah, kemudian ada juga analisis kualitatif benzoat misalnya. Nah, karena ini juga kalau benzoat ya mencegah pertumbuhan kamir bakteri ya. Kalau tadi kan asam sorbat ya, kalau ini contoh yang lain lagi benzoat. Nah, kemudian misalnya ini adalah salah satu cara kerjanya. Nanti silahkan bisa merujuk ke jurnal-jurnal ya. Nah, ini cara kerjanya, contohnya sampai nanti misalnya berwarna merah coklat menunjukkan adanya asam benzoat. Nah, ini kan secara kualitatif ya. Uji kualitatif benzoat dengan ditambahkan reagen-reagen di atasnya. Nah, sehingga nanti muncul warna, maka dia dinyatakan positif menunjukkan adanya benzoat misalnya. Atau juga dengan uji kuantitatif dengan misalnya metode yang konvensional dengan metode titrasi netralisasi. Dalam hal ini adalah alkalimetri. Karena yang ingin dianalisis itu di Erlenmeyer adalah asam benzoat ya. Maka di dalam buret sebagai larutan standar standar atau larutan baku yang digunakan untuk menitrasi itu adalah basa dalam buret ya, maka disebut dengan alkalimetri. Nah, basa yang digunakan baku NaOH ya. Indikator PP nanti dimasukkan ke Erlenmeyer, dititrasi sampai dapat volume tertentu dari titrannya sampai dia titik akhir titrasi terjadi perubahan warna ya. Kemudian bisa diukur kadarnya dari volume tertentu yang didapat tadi dengan rumus volume titran ya, dalam hal ini titrannya adalah NaOH yang diburet tadi dikali dengan normalitas titran dikali bobot ekivalen dari titrat ataupun sampel ya. Bobot ekivalen itu adalah bobot molekul per valensi baru dibagi miligram sampel karena sampelnya tadi dalam bentuk miligram. Tapi kalau sampel dalam bentuk volume maka pernya itu ada per 1000 kali mililiter sampel. Nah, beda itu aja bedanya. Kalau dia dalam sampelnya itu bentuk bobot ya miligram sampel. Tapi kalau sampelnya itu larutan, maka pernya ini per mililiter sampel ya. Dan dikalikan 1000 kali 1000 ya. Itu sebenarnya udah rumus turunan dari beberapa rumus ya. Dikali 100%. Kalau nanti mau mengetahui kadarnya dalam persen. Nah, gitu ya. Bedanya volume itu sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya sebenarnya. Di kimia analisis ya sudah
sudah disinggung juga harusnya ya. Nah, ingat-ingat lagi. Oke, ini metodenya konvensional. Oke, tadi BE udah dijelaskan ya, BM per valensi. Karena valensinya 1, ya nanti BM-nya dibagi 1 ya, berarti BM sama dengan BE gitu. Tapi kalau valensinya 2, maka BM per valensi. Maka ingat-ingat bagaimana cara melihat valensi. Dari H plus atau OH min bisa ya. Nah. Oke. Kemudian bisa juga dengan metode yang selain konvensional dengan instrumentasi, dengan spektro UV. Nah, silahkan nanti kalian bisa mengkaji, misalnya dapat jurnal yang mana, nanti bisa dikaji. Nah, ini contoh dengan spektro UV. Nah, ini panjang gelombang sekian, ya. Sampai dapat absorbansi nanti bisa ditentukan kadarnya berapa. Kemudian dibandingkanlah dengan batasan maksimum yang dibolehkan. Nah, nanti kesimpulannya kira-kira memenuhi syarat atau tidak bahan tambahan ini, kan gitu. Oke, ini nitrit. Nah, ini contoh ya. Mengawetkan daging. Nah, karena penggunaan nitrit berlebihan itu berbahaya untuk kesehatan. Ya, karena kita tahu kalau belajar di biokimia ada metabolisme dari protein itu kan tidak disimpan kelebihannya. Tapi dia diekskresikan ya. Salah satu metabolisme dari protein itu kan nanti ada menghasilkan apa namanya ion amonium ya, NH3 ya, nitrit itu tadi ya. Nah, tentunya itu toksik nanti kalau dia berlebihan di dalam tubuh ya. Tubuh. Oke ya. Maka dalam tubuh ada siklus urea untuk membuat dia nanti bisa dikeluarkan melalui urin. Nah, makanya ada batasannya gitu. Kemudian dan bisa juga ini nanti menyebabkan turunan yang terbentuk karena berlebihan ya, berikatan dengan asam amino atau amida membentuk turunan yang menyebabkan karsinogenik toksik ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini analisisnya bisa kualitatif, nah, bisa juga nanti kuantitatif ya. Ini contoh saja, kalau analisis nitrit dengan reaksi diazotasi misalnya. Nah, kemudian ini misalnya nanti kalian juga bisa menunjukkan reaksi yang terjadi di metode tersebut, juga boleh ya. Nah, kemudian menjelaskan terkait dengan metodenya, ya di sini contohnya kalau untuk analisis nitrit ada GRIS ya, GRIS, metode GRIS namanya ya. Oke. Kemudian ini reaksinya ya, contoh ya. Nah, ini pengawet tuh berarti ada yang berbahaya dan dilarang. Nah, ini tadi yang sudah disinggung juga sebelumnya, ada boraks ya. Ini sering boraks terdapat di produk-produk ini, mulai dari mie ya, lontong sampai pangsit ya. Nah, kemudian juga teksturnya jadi kenyal ya. Harapannya ya penampilannya diperbaiki gitu ya. Tapi kan berbahaya. Dan harapannya juga antiseptik, membunuh kuman, jadi dia awet, tahan lama ya. Tapi ini dilarang. Selain itu yang sering juga dan berbahaya formalin tadi. Banyak juga di mie tahu ya. Nah, dan ini adalah digunakan untuk mengawetkan kadaver ya atau organ tubuh dari formalin nih. Nah, untuk sebelum di mikroskop dan sebagainya kan sering digunakan. Tapi ini untuk makanan, makanya dilarang karena ini bukan untuk food grade ya. Nah, ini contohnya analisis borak ya di bahan tambahan pengawet ini contoh. Nah, misalnya ditambahkan dengan reagen-reagen tertentu, kemudian sampai nanti terbentuk warna merah, maka dia positif borak misalnya ya. Kemudian bisa juga apa namanya formalin. Nah, kalau tadi borak, ini contoh yang lain formalin. Nah, yang mana ini biasanya digunakan untuk mengawetkan kadaver ya. Nah, sehingga dalam makanan ini berbahaya karena menyebabkan kanker ya, kerusakan sistem saraf. Nah, ini contohnya persiapan sampel. Kalau dia padatan atau semi padat, maka nanti dihomogenkan ya. Kemudian salah satu metodenya bisa dengan metode jedal. Kemudian susu ya bisa diasamkan dan didestilasi. Kalau cairan bisa diasamkan didestilasi. Kalau tadi padatan dia dibuat gerus, dibuat homogen dulu ya. Ini contoh formalin. Jadi sampelnya itu bisa dilakukan dulu persiapan sampel. Selanjutnya baru bisa diuji dengan fenilhydrazin, contoh untuk menganalisis formalin. Nah, dengan ditambahkan reagen-reagen tertentu sampai nanti muncul warna biru,
berubah jadi hijau ya, akhirnya kuning, merah ya. Nah, itu menunjukkan adanya formalin. Jadi ini uji kualitatifnya. Nah, atau juga dengan uji yang lain ya. Jadi berbagai macam uji nanti, tergantung kalian nanti mendapatkan jurnal-jurnal yang mana untuk dikaji lebih lanjut ya. Nah, bisa juga dengan kuantitatifnya dengan spektro UV bisa ya. Nah, ini selain itu ada penyedap rasa atau aroma penguat rasa, contohnya fitsin, kemudian ya MSG, asam glutamat. Nah, kemudian, nah ini contoh ya, penyedap rasa, aroma, penguat rasa. Contoh yang lain, pengemulsi, pengental. Nah, ini tujuan-tujuannya, dan seringnya di es krim ya, saus, jelly, sirup. Nah, ini kemungkinan yang bisa muncul tambahan pengemulsi, pengental ya. Nah, kemudian, ini contoh-contoh yang lain ya. Ini ada beberapa contoh zat tambahan pengemulsi, pengental, nah, pemantap ya. Nah, ini antioksidan. Antioksidan juga mungkin untuk ditambahkan tadi di dalam BTP ya, mencegah ketengikan dan sebagainya. Nah, ini contohnya adalah ascorbat, vitamin C ya. Nah, bisa ditambahkan di beberapa macam produk-produk ini. Kemudian ini contoh yang lain ada BHA, BHT, tocopherol, vitamin E ya. Nah, itu antioksidan yang mungkin bisa ditambahkan di dalam produk-produk yang sudah ada contohnya masing-masing di sini. Nah, kemudian pengatur keasaman juga sering nih dilihat di minuman-minuman ya. Nah, misalnya di sini ada aluminium, amonium ya, natrium sulfat, asam laktat. Nih sering juga nih kita lihat di beberapa produk-produk ya, termasuklah tomat di minuman ya dan sebagainya. Sitrat juga. Kemudian natrium bikarbonat ya. Nah, atau kalium bikarbonat. Nah, di produk-produk tertentu yang ada contohnya di sini ya. Nah, itu. Kemudian dan bahan tambahan yang lain banyak sekali. Ini anti kempal misalnya. Kemudian pemutih. Nah, ada juga nih di makanan juga ada pemutih, tidak hanya di kosmetik. Jadi misalnya pemutihan dari tepung biar pematangan juga ya. Harapannya di sini memperbaiki mutu. Nah, ada di sini ascorbat ya, contohnya. Nah, misalnya untuk roti, kue dan sebagainya ya, biar lebih menarik. Nah, jadi yang pasti diperhatikan tadi adalah diperhatikan BTP itu diizinkan dan berapa kadar maksimumnya, itu yang penting. Nah, ini contoh lain pengeras. Nah, kalsium ya, baik glukonat, klorida ataupun kalsium sulfat. Biar makanan tadi jadi lebih keras, misalnya di gel ya, di jam. Nah, makanan kaleng biasanya. Kemudian, nah ini juga ada sequestran ya, untuk mengikat logam. Memantapkan warna dan tekstur juga ya. Kemudian misalnya untuk makanan kalengan juga ini. Nah, misalnya kepiting, jamur, udang. Nah, ini bisa jadi nih untuk mengikat bahan ini untuk mengikat ion logam. Kemudian ada asam fosfat dan sebagainya. Ini contoh-contohnya monokalium fosfat ya. Dan penting juga untuk memperhatikan label ya, label di pewarna. Jadi selain kalau obat ya, di bahan tambahan juga harus perhatikan nih labelnya, diperhatikan ada izinnya enggak ya. Biasanya tertulis bahan tambahan pangan, nah, tertulis seperti itu dia. Atau pewarna makanan atau food color, nah ada tulisan itu. Kemudian di label juga ada namanya apa, nama pewarnanya. Nah, misalnya namanya tartarazin ya, tartrazin misalnya. Kemudian ada nomor indeks dari pewarna tersebut, ada nomornya CI berapa gitu kan. Ada komposisi produknya, IC netonya, kode produksi, ada takaran dalam makanan, ada dikasih keterangan. Nah, ada nomor pendaftarannya, ada nama dan alamat perusahaannya jelas ya. Dan nomor pendaftarannya juga ada. Nah, ini perlu diperhatikan juga di produk-produk. Nah, jadi ini juga pemanis juga sama. Ada juga keterangan yang harus kita lihat di label ya. Bagaimana kita harus ketahui ada tambahan makanan di situ, keterangannya BTM ya. Kemudian pemanis buatan ada tulisannya. Kemudian ada juga ini untuk penderita diabetes atau orang yang butuh kalori rendah. Biasanya ada keterangan itu.
Nah, ini namanya nanti ada juga di situ apa namanya, entah sakarin, aspartam. Nah, kemudian jumlah yang dikonsumsi per hari per kilogram berat badan ya. Jadi penting juga untuk memperhatikan label itu. Nah, pengawet juga sama. Ada tulisan keterangannya, ada namanya, ada netonya, sampai izin pendaftarannya dan alamat perusahaannya sama ya. Nah, jadi intinya di situ harus dicek label lah. Sama juga kalau kita mau ngecek obat, kosmetik, kita pastikan izin edar dan sebagainya kan. Nah, untuk bahan tambahan juga begitu. Nah, ini kalau kosmetik. Kalau tadi bahan pangan ya, tambahan. Karena nanti juga menganalisis kaji jurnal bahan tambahan di makanan dan juga kosmetik. Nah, maka kalau terkait dengan kosmetik, bisa dilihat peraturan yang awal tadi itu ada dimunculkan analisis kosmetik ya, yang peraturan tadi, yang di awal-awal ditunjukkan. Nah, itu bisa digunakan juga untuk melihat metode analisis kosmetik. Nah, di peraturan yang lama-lama ini juga ada terkait dengan kosmetik ya, tahun 76, tapi ini peraturan sangat lama sekali. Nah, jadi bahan tambahan di kosmetik itu bisa berbagai macam. Bisa digosokkan, dilekatkan, dituang ya. Yang dimaksud dengan kosmetik itu bisa diletakkan, disemprot. Nah, tujuannya untuk membersihkan ya kosmetik kan, memelihara, menambah daya tarik. Tapi kosmetik itu tidak termasuk obat. Nah, itu adalah definisi kosmetik yang masuk juga di dalam ruang lingkup sediaan farmasi. Kalau kita lihat di peraturan, sediaan farmasi itu adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Jadi kosmetik masuk dalam sediaan farmasi. Jadi kosmetik itu bukan obat ya. Ya, tidak termasuk di golongan obat. Tapi tujuannya membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan sebagainya. Bisa alami, bisa sintetis nih. Nah, kosmetik itu. Dan kalau penggolongan berbagai macam juga berdasarkan peraturan. Ada preparat untuk bayi, sampai untuk proteksi UV, tabir surya ya, untuk mandi, wangi-wangian, rambut, tata rias, kuku, ya, kulit, macam-macam penggolongan kosmetik itu. Nah, kemudian bahan yang sering digunakan, bahan baku yang sering digunakan ada wax atau oils ya, pengawet dan antiseptik, antioksidan, pewarna. Nah, ini juga yang sering digunakan dalam bahan baku di kosmetik. Nah, yang mungkin nanti juga bisa dianalisis ya. Kemudian efek samping. Nah, ada juga nih beberapa efek samping dari kosmetik, misalnya pada kulit ya, iritasi, kemudian fotosensitivitas ya. Kemudian kalau pada rambut bisa rontok misalnya, karena dia mengandung sesuatu senyawa formaldehid, misalnya pada cat kuku, ataupun mengandung KOH ya. Nah, jadi bisa menimbulkan berbagai macam nih. Kalau pada kulit tadi, iritasi ya, misalnya kandungan-kandungan yang ada di dalam cat rambut ya, kandungan natrium lauryl sulfat atau pada sabun ya, atau hidroquinon pada pemutih kulit ya. Nah, itu bisa alergi dan sebagainya. Jadi ada efek yang mungkin muncul ya dari penggunaan kosmetik yang memiliki bahan tambahan tadi. Kalau pada mata, eyeliner, eyeshadow, maskara bisa rasa tersengat, terbakar, iritasi. Nah, misalnya karena ada kandungan-kandungan propylglycol, alkohol, isoparafin ya. Makanya di sini nanti dilihat ada bahan tambahan yang dibolehkan di kosmetik, ada juga yang dilarang. Kalau yang bolehkan ada juga berapa kadar maksimumnya, kayak contoh hidroquinon untuk pemutih. Kalau merkuri kan dilarang, hidroquinon boleh tapi ada batasan kadarnya berapa. Itu ada di tabel di peraturan BPOM, nanti silahkan dibuka yang ditunjukkan tadi. Nah, pada saluran nafas, nah, pemakaian kosmetik jenis aerosol misalnya. Nah, ini adalah bahan berbahaya kosmetik yang sering ditemukan dalam kosmetik. Bisa dilihat di Permenkes yang lebih baru, kalau ini contohnya yang lama ya, tahun 85-an. Nah, di sini ada bahan berbahaya kosmetik. Nah, ada indeks warnanya di situ. Rodamin B pun masuk juga ternyata di sini. Ya, jadi rodamin B itu bisa di kosmetik, bisa di makanan orang gunakan, dan itu dilarang, berbahaya. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Ya. Oke. Nah, maka di sini di BPOM ada public warning. Nah, ini contoh nih, contoh. Setiap tahun BPOM akan mengeluarkan public warning-nya berdasarkan hasil uji lab. Maka itu kan selalu ada pengecekan sampling biasa ya, post marketing surveillance kan. Maka ini contoh, 2011 bulan Juni ada 66 produk positif mengandung merah K3 dan K10 dalam lipstick. Ada asam retinoat, merkuri, hidroquinon dalam krim malam. Nah,
2 Desember 2004, ada produk lipstick mengandung rodamin B. Nah, ini kan BPOM biasanya ada warning-warningnya, maka boleh dilihat website BPOM tuh biasanya mereka mengeluarkan public warning. Jadi jangan sampai tertipu dengan penjualan misalnya secara online, murah, tidak jelas, maka harus bijak gitu. Tapi biasanya kan karena klaim-klaim yang cepat ya, bukti-bukti testimoni yang menarik, orang nggak memikirkan itu lagi, padahal efeknya hati-hati nih, bisa menimbulkan hal yang negatif untuk kesehatan gitu ya. Nah, maka juga lihat, cek kembali dari aplikasi BPOM yang banyak di Android ya, ataupun di website BPOM itu biasa ada bisa untuk mengecek nomor edar ya, mengecek public warningnya dan sebagainya. Karena banyak sekali dampak bagi kesehatan nih. Contoh merkuri, ini sering digunakan untuk pemutih pada kosmetik. Nah, ini tidak boleh digunakan dalam sekecil apapun konsentrasinya. Jadi ini benar-benar dilarang merkuri ini. Mau sedikit, apalagi banyak ya. Tapi ini sering dipakai gitu. Karena memang efeknya seketika kan pemutih. Memang putih, tapi putihnya tidak wajar ya. Kulit jadi tipis, bahkan kalau dihentikan penggunaannya karena ini logam berat, itu reborn effect. Ada efek yang balik, yang menyebabkan kulit itu bahkan menjadi hitam, karena ada logam berat yang di kulit itu tadi, bahkan hitamnya lebih hitam dan lebih jelek daripada kulit awalnya. Nah, gitu. Maka kalau lihat orang tuh tiba-tiba putih cepat, habis itu mukanya rusak-rusak, setelah dia mungkin menghentikan produk itu, bisa jadi tuh. Karena kosmetiknya mengandung logam berat. Tuh ya. Jadi warna kulit bisa berubah, ada bintik hitam, malah ada bintik-bintik jadinya, yang awalnya mungkin sawo matang, ya, tapi ini malah selain sawo matang lebih gelap, ada bintik hitam lagi. Jadi malah lebih jelek gitu kulitnya. Belum lagi alergi, iritasi, kerusakan permanen saraf, ya, otak, ginjal, sampai karsinogenik, kanker ya. Nah, hidroquinon bisa digunakan hidroquinon itu, tapi ada batasannya. Nah, salah satu resikonya juga iritasi, kulit merah, rasa terbakar ya. Jadi ini salah satu yang dibolehkan hidroquinon ya. Pemutih juga, tapi ada batasannya memang yang boleh berdasarkan tabel batasan jumlah bahan tambahan di kosmetik. Asam retinoat, nah ini kulit kering, rasa terbakar, teratogen ya. Jadi hati-hati juga nih menggunakan kosmetik, tapi dia juga misalnya hamil gitu. Mau diperhatikan juga tidak hanya obat yang teratogen, bahan tambahan di kosmetik juga ada potensi nih. Karena vitamin A itu kan kalau dosis tinggi ya, salah satu efek dia adalah teratogen. Makanya kalau vitamin A dosis tinggi, kategori golongan obatnya bukan bebas-bebas terbatas ya, tapi udah jadi obat keras itu. Nah, karena dia salah satu efeknya teratogen. Ya, kalau digunakan melebihi batasnya, ya termasuk vitamin A secara oral. Pewarna juga gitu. K3, K10. K10 tuh rodamin B ya. Kalau K3 ini CI sekian-sekian ini. Ada juga Jingga, K1 ya. Jadi itu ada kode-kodenya tadi kan. Itu zat warna kertas, tekstil, tinta digunakan untuk kesehatan, digunakan untuk makanan, kosmetik. Padahal itu pewarna kertas, pewarna tekstil, pewarna tinta, karsinogenik gitu. Tapi orang gunakan gitu ya. Maka harus cerdas ya konsumen itu ya. Rodamin B konsentrasi tinggi bisa kerusakan hati. Ya, kan kosmetik tidak dimakan ya, tapi kan itu kalau kalian belajar ada mekanisme absorpsi itu kan bisa juga melalui kulit, nanti bisa kalau masuk ke pembuluh darah dan sebagainya ya, tentunya bisa berefek ya secara sistemik juga gitu. Nah, apalagi digunakan dalam waktu yang panjang dan berulang-ulang. Namanya kosmetik kan tidak cuma sekali, berkali-kali kan, waktunya panjang dan tiap waktu. Nah, ini contoh analisis bahan berbahaya. Nanti silakan juga bisa dicari jurnalnya. Selain tadi bahan pangan, ini contoh yang kosmetik. Contoh ya, contoh. Ini contoh. Silakan nanti cari jurnal penelitian untuk dikaji. Contoh analisis hidrokinon. Jadi menganalisis secara kualitatif, misalnya dengan KLT. Nah, ditotolkan. Misalnya ya. Kemudian ada hidrokinon tadi ya ditotolkan, ya ada pembandingnya, kemudian dilihat di bawah UV, kemudian lihat RF-nya. Nah, kemudian dibandingkanlah dengan RF standar BPFI, berarti lihat nanti. Lihat di Farmakope Indonesia, hidrokinon berapa, RF
standar BPFI. Nah, jadi kalau di RF-nya sama, berarti secara kualitatif hidroquinon itu terkandung di dalamnya, ya, karena sudah dibandingkan dengan kontrol positif. Nah, kemudian kalau kualitatif di KLT tadi itu dilanjutkan di krok gitu ya, kemudian dibaca di spektrum, maka dia jadi kuantitatif gitu, bisa diukur kadarnya. Nah, jadi bisa dilanjutkan metode KLT itu menjadi metode kuantitatif untuk dihitung kadarnya dengan cara dikrok tadi dan dilarutkan, kemudian diukur di spektrum. Nah, kalau kuantitatif yang lain ya, nah bisa juga dengan titrasi ya, proses metode titrasi sampai nanti misalnya dengan menjadi warna merah lembayung, terjadi perubahan warna ya. Nanti dihitung kadarnya dengan metode volumetri atau titrimetri tadi. Nah, ini contoh analisis yang asam retinoat, bisa dengan metode spektro UV, kemudian diukur pada panjang gelombang sekian ya. Nah, ini contoh lagi analisis merkuri. Nah, sampelnya nanti ditambah dengan air, HCl, HNO3 dan sebagainya ya. Ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan di sini. Kemudian sampai ada misalnya endapan merah orange menunjukkan positif. Nah, kemudian analisis kuantitatif juga bisa dilakukan dengan SSA, SSA ya, karena dia merkuri logam ya, dengan instrumentasinya SSA. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Bisa dikerjakan dalam kelompok ya. Ini hanya contoh saja, contoh jurnal ya, contoh judul yang bisa kalian cari tadi. Nah, kalau di sini kan tertulis analisis formalin dalam makanan, ya, silakan, boleh salah satu ide kan. Analisis borak dalam makanan, boleh. Rhodamin B dalam makanan atau kosmetik, silakan. Methanol yellow dalam makanan kosmetik, ini pewarna kan. Hidroquinon dalam kosmetik, merkuri dalam kosmetik, asam retinoat dalam kosmetik, logam-logam dalam pangan, ya. Logam-logam dalam kosmetik, silakan bebas. Nah ini, ini saya edit dulu, ini pilih dua aja ya, pilih dua aja tiap kelompok. Tapi jangan sampai sama antar kelompok ya, usahakan. Beda ya. Nah, di sini. Jadi dua itu, satu kosmetik, satu pangan ya. Boleh, ini salah satu contoh kecil aja. Sebenarnya kan banyak sekali selain ini tadi. Tidak hanya pewarna ya, ada pengawet dan sebagainya. Macam-macam kalau makanan. Kalau kosmetik juga ya, macam-macam. Ini salah satu contoh saja. Nanti silahkan tiap kelompok dua yang dilakukan analisis ya, bahan tambahan pada makanan dan juga bahan tambahan pada kosmetik. Tiap kelompok tidak boleh sama ya, gunakan saja kelompok praktikumnya boleh. Kemudian dikaji lah itu, diresum lah jurnal tersebut ya, dan ditekankan tadi pada metode analisis juga dibahas ya. Nah misalnya metode yang digunakan apa, kemudian dikaji lah kira-kira berdasarkan peraturan bahan tambahan itu sebenarnya boleh, dilarang, atau dibolehkan ya. Kalau dibolehkan kadarnya berapa yang diizinkan dan sebagainya ya, dirujuk juga peraturan-peraturan terkait. Nah ini tadi satu jurnal diresum minimal 2 halaman, folio bergaris. Atau diketik boleh ya, mau ditulis tangan boleh, ketik boleh, mana yang mudah bagi kalian. Itu ya, boleh diskusi dalam kelompok, tapi masing-masing individu tetap mengumpulkan Google Classroom. Nah, dan jurnalnya tolong dilampirkan. Ya, jadi nanti di Google Classroom kumpulkan hasil resumnya dan kumpulkan jurnal yang dirujuk. Berarti ada minimal 2 jurnal, satu makanan, satu kosmetik. Lebih silahkan ya. Oke, oke ya, itu ya tadi. Oke. Nah ini tadi ya sudah kita singgung di awal ya, maka kesimpulannya adalah maka kita harus perhatikan amankah pangan dan kosmetik ya yang digunakan. Maka kita harus bisa melakukan edukasi untuk diri kita juga dan untuk masyarakat ya. Selain itu juga kita bisa mengetahui metode-metode analisis yang bisa digunakan baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mendeteksi, untuk mengecek ya kandungan bahan tambahan yang ada di pangan dan juga di kosmetik. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, dilarang atau dibolehkan, dan kalaupun dibolehkan, apakah memenuhi batasan maksimum ya, tidak melewati batasan maksimum yang diizinkan.
Nah, jadi kita harus bebaskan produk kita, pangan atau kosmetik, dari bahan berbahaya seperti itu. Baik itu secara biologis, cemaran mikroorganisme, secara kimia ya, bahkan secara fisik adanya kontaminan. Nah, sehingga nanti produk kita ya bebas dari bahaya, aman gitu ya. Oke. Nah, oke, ini nanti untuk pertemuan lanjut ya, untuk pertemuan lanjut untuk topik yang terakhir. Nah, kalau tadi untuk pertemuan hari ini bahan tambahan makanan dan pangan ya, cari jurnal, kemudian di resume seperti tadi nanti akan saya buatkan tempat mengumpulkannya di Google Classroom. Nah, ini untuk pertemuan yang terakhir, yang keempat ya, terakhir. Jadi ini nanti apa namanya? Boleh disiapkan lah dari sekarang, tapi ini untuk minggu depan ya, minggu depan. Jadi boleh juga mulai disiapkan dari sekarang ya. Nanti disiapkan saja presentasi kelompok terkait dengan analisis obat narkotika, psikotropika dalam urin atau darah ya. Nah, boleh mulai dicari-cari dari jurnal dan buku-buku referensi, analisis obat narkotika dan psikotropika dalam urin atau darah. Silahkan, boleh disiapkan dari sekarang. Nanti pekan depan agendanya adalah presentasi kelompok tersebut. Nanti mekanisme teknisnya akan disampaikan selanjutnya ya. Yang pasti sekarang kalau memang sudah disiapkan PowerPoint presentasinya boleh Pak, dicicil ya, boleh dicicil. Oke. Dan ini bahas instrumentasinya ya, latar belakang penelitiannya. Ini untuk yang narkotik psikotropik ya. Kemudian metode analisis yang dipakai apa, hasil analisis dan kesimpulannya bagaimana. Ini studi literatur juga. Bisa lihat dari jurnal, buku, textbook, sumber lain ya. Nah, kemudian nanti dibuat PowerPoint. Kemudian ya, jurnalnya juga yang dirujuk dikumpulkan. Seperti itu. Ini untuk yang pertemuan yang keempat ya. Analisis obat narkotik dan psikotropik dalam urin atau darah. Gitu. Oke, mungkin demikian ya hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Jelas ya? Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, ya silahkan bisa ditanyakan ya. Tapi kalau memang sudah jelas, ya silahkan nanti bisa didalami sebagai bentuk refleksi. Jadi kalau tidak diminta untuk mencari jurnal tadi, saya khawatir ya, tidak diresapi materi yang disampaikan tadi. Nah, itu cuma materi-materi pemicu, nanti boleh dicari jurnal-jurnal. Tidak banyak ya, 1, 2, tapi memang betul-betul dicari yang berkualitas ya. Tidak hanya Indonesia bahasanya, tapi juga cari jurnal berbahasa Inggris juga silahkan, berbahasa asing boleh. Oke, harapan saya karena ini sudah semester semakin atas ya, setiap mata kuliah praktikum coba dipikirkan, itu adalah ide ya, untuk tugas akhir atau skripsi. Nah, itu diusahakan. Siapa tahu dari yang saya sampaikan ya, yang saya berikan, tugas dan sebagainya itu menjadi salah satu ide-ide untuk tugas akhir atau skripsinya yang nanti bisa diperdalam lebih lanjut ya. Gimana? Ada pertanyaan kira-kira? Belum ada, Pak. Belum ya? Ulfa, Sri, ada pertanyaan? Ulfa? Ulfa Sri Mandasari. Oh, ada pertanyaan? Ya, Pak. Oh, enggak ada ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Shirley? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Oh, sekarang Maura aja lah, Maura. Saya tidak tanya ada pertanyaan atau tidak. Saya minta Maura simpulkan materi kita hari ini. Silakan Maura. Silakan Maura. Di unmute dulu suaranya.
Apa yang bisa Maura simpulkan materi hari ini? 5, 4, ayo Maura, 3, atau mau ditugaskan saja, tertulis untuk Maura nih? Oh, mikrofon bermasalah. Waduh, mikrofon bermasalah ya. Nah, yang lain dah mewakili. Kalau bermasalah semuanya nanti berarti saya beri tugas tambahan aja nih. Ada yang mewakili? Tidak ada, saya ganti saja tugas tambahan untuk semuanya. Individu. Permisi Pak. Oh, ada. Siapa nih? Oh, ada pahlawannya nih ya. Pascalis Kiko. Silakan. Kalau sebelumnya putus-putus sinyalnya, maaf ya Pak, soalnya lagi di daerah jadi kurang kalau putus-putus. Ya. Jadi dari Ya. yang Oke. Bapak sampaikan tadi itu kan PTP ya Pak, untuk pengolahan entah itu pangan dengan kosmetik gitu kan Pak. Jadi dari sini juga harus mencari beberapa referensi gitu kan, entah jurnal kah, dari BPOM kah, untuk mengetahui tentang pengolahan untuk penerapan pangan dan obat-obatan juga. Maksud saya Kosmetik ya. iya Pak, itu. Terus di sini juga kan tadi Bapak ada sampaikan juga kan, untuk MSG itu kelebihannya apa, kekurangannya juga apa. Kita harus mengetahui lebih lanjutnya karena kita sekaligus kita ini orang awam juga, kita kan sebagai seorang farmasis gitu kan harus tahu kelebihan dan kekurangan MSG itu apa. Terus di sini juga saya pahami dari yang Bapak sampaikan, kita juga harus mengetahui unsur-unsur dari bahan tambahan seperti pangan tuh, misalnya ada pewarna, ada pengaroma atau sebagainya gitu kan, kita harus paham. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, kita cenderung untuk mengabaikannya. Nanti itu kan berpengaruh untuk entah itu kesehatan kita atau untuk keberlangsungan hidup orang-orang di sekitar kita itu. Jadi kita harus memberikan selain pemahaman untuk kita sendiri, jadi untuk pemahaman kita dan untuk orang lain, agar dari semuanya itu, misalnya ada pewarna atau pemanis yang berbahaya itu tuh kita bisa antisipasi, kita bisa ketahui secara fisik, ataupun kita bisa analisis baik secara kuantitatif ataupun kualitatif, agar keberlangsungannya itu bisa baik, dan juga kita bisa beri pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih memahami apa sih pentingnya kita mengetahui sifat dari pewarna, sifat dari pemanis atau perasa dan sebagainya. Mungkin singkatnya seperti itu Pak yang saya dapat simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah mewakili. Jadi tadi sudah disampaikan intinya ya, bahan tambahan makanan ataupun kosmetik itu ada yang dibolehkan, dilarang, ada yang dibolehkan ya, ada yang juga yang dilarang. Yang mungkin ditambahkan di dalam pangan dan juga kosmetik. Maka kita harus cerdas ya, harus bisa mengedukasi, dan juga tentunya karena di sini mata kuliahnya analisis farmasi ya, maka harus memiliki pemahaman, kemampuan untuk melakukan analisis bahan tambahan pada pangan dan juga kosmetik, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, oleh karena itu tadi untuk mendalami lebih lanjut, maka kita melihat jurnal-jurnal penelitian terkait di luar yang dicontohkan tadi ya. Dan juga sudah diberikan rujukan-rujukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara regulasi di negara ini, maka jangan lupa untuk dibuka-buka itu. Karena disitulah nanti landasannya pangan kosmetik. Itu kan harus mendapatkan izin dari BPOM. Mereka mengeluarkan standarnya, mengeluarkan peraturan-peraturannya, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, berapa kadar maksimumnya, nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu bisa dibuka di peraturan. Nah, pesan saya itu, coba dibuka, di download saja deh minimal. Buka peraturan tadi,
Ya, di-download dulu minimal. Buka-buka judulnya apa dan isi dalamnya apa. Minimal itulah. Coba nanti itu amanah yang saya berikan ya. Masalah dibaca lengkap atau tidak dari A sampai Z, urusan belakang. Yang penting download dulu, buka dulu judulnya sampai ke isinya ada apa sih, ini sekilas, scanning aja. Suatu saat ketika diperlukan, kalian akan ingat, oh saya rasanya dulu pernah deh download terkait peraturan BPOM yang ini nih. Tapi, nah kan gitu ya, ada sesuatu yang pernah, karena sudah pernah download dan membaca sekilas itu nanti bermanfaat kalau memang diperlukan. Itu ya amanahnya ya, selain tugas yang tadi. Oke, mungkin kita cukupkan. Demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar dan melaksanakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.